Halo Sobat Unmidar, perkenalkan kami dari kelompok 11. Yuk sama-sama kita simak hasil observasi project based learning kami mengenai struktur dan fungsi ikan nila. Ikan nila dengan nama ilmiah Oreorhomys nilaticus merupakan jenis ikan konsumsi air tawar yang sangat populer. Ikan nila ini berasal dari Afrika Timur. Nah, berdasarkan dari hasil observasi yang telah kami lakukan pada Balai Benih Ikan Patu Brangsan kemarin, maka dapat dilihat bahwa ikan nila memiliki struktur sebagai berikut. Anatomi ikan nila. Ikan nila merupakan salah satu jenis ikan tawar yang banyak dibudidaya. Ikan nila memiliki tubuh yang pipih. Anatomi ikan nila sendiri terdiri atas bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar ikan nila terdiri atas sisik. Sisik ikan nila memiliki sisik sikloid yang keras dan tersusun dalam barisan yang rapi. Yang kedua ada sirip. Ikan nila memiliki beberapa sirip. Di antaranya adalah sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip dapur, dan sirip ekor. Yang ketiga ada operkulum. Operkulum sendiri merupakan penutup ingsan pada ikan nila. Yang keempat ada mata. Mata ikan nila berada di sisi kepalanya. Mata tersebut membantu ikan nila untuk melihat mangsa, predator, dan lingkungan sekitarnya. Yang kelima ada mulut. Mulut ikan nila berada di ujung moncongnya. Mulut tersebut dilengkapi dengan gigi kecil yang digunakan untuk melindungi ingsan dan dari kerusakan dan membantu proses pernafasan. Yang keenam ada hidung. Hidung ikan nila berada di depan matanya yang berfungsi sebagai mencium bau makanan dan zat-zat lain di air. Yang kedua, dalam bagian dalam ikan nila ada ingsan. Ingsan merupakan organ pernafasan pada ikan nila, terletak pada bagian belakang operkulum yang terdiri dari lembaran tipis dilapisi banyak pembuluh darah. Yang kedua ada jantung. Jantung ikan nila berada di dekat ingsan. Jantung sendiri berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh ikan. Yang ketiga ada ginjal. Ginjal ikan nila berada di bagian belakang rongga perut. Ginjal berfungsi sebagai tempat menyaring dan membuang limbah. Yang keempat ada saluran pencernaan. Ikan nila memiliki saluran pencernaan yang terdiri dari kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum. Yang kelima ada gonad. Gonad adalah organ reproduksi ikan nila. Gonad jantan menghasilkan sperma, sedangkan gonad betina menghasilkan sel telur. Untuk taksonomi ikan nila, mulai dari kerajaan, filum, kelas, subkelas, ordo, famili, genus, dan spesies, bisa dilihat di atas ya. Morfologi ikan nila. Yang pertama, bentuk tubuh. Ikan nila memiliki tubuh yang pipih dan oval, memberikan bentuk yang aerodinamis yang membantu dalam pergerakan efisiensi di dalam air. Yang kedua ada sirip. Ikan nila sendiri memiliki 5 jenis sirip. Yang pertama, sirip punggung. Sirip ini panjang dan terletak di sepanjang punggung ikan, berfungsi untuk membantu menjaga keseimbangan dan stabilitas saat berenang. Yang kedua ada sirip dada. Terletak di dekat ingsan, sirip ini digunakan untuk manuver dan membantu dalam pergerakan lateral. Yang ketiga ada sirip perut, berfungsi untuk membantu ikan menjaga posisi tubuh dan keseimbangan di dalam air. Yang keempat ada sirip anal, terletak di bagian bawah tubuh dekat ekor, berperan dalam menjaga keseimbangan dan arah pergerakan. Yang kelima ada sirip ekor. Sirip ini berbentuk bercabang dan kuat, digunakan untuk memberikan dorongan utama saat berenang. Yang ketiga ada sisik. Ikan nila memiliki sisik yang besar dan berjenis chenol, yaitu sisik yang memiliki tepi bergerigi. Sisik ini tidak hanya melindungi ikan dari cedera dan infeksi, tapi juga mengurangi gesekan dengan air. Yang ketiga ada warna tubuh. Warna tubuh ikan nila dapat bervariasi tergantung pada spesies dan lingkungan tempat tinggalnya. Yang kelima ada mata dan mulut. Ikan nila memiliki mata yang relatif besar, memberikan penglihatan yang baik untuk mencari makan dan menghindari predator. Mulutnya terletak di bagian depan dan memiliki gigi kecil yang tajam, memungkinkan mereka untuk memakan berbagai jenis makanan, termasuk plankton, serangga, dan tanaman air. Sistem peredaran darah. Siklus peredaran darah ikan sendiri terdiri dari 3 komponen, yaitu
jantung, darah, dan pembuluh darah. Untuk prosesnya sendiri, yang pertama mengalirkan dari jantung ke insan untuk pertukaran gas, lalu dialirkan ke seluruh tubuh ikan untuk mengangkut zat-zat makanan dan oksigen. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem pernapasan. Ikan nila menggunakan insang untuk mengambil oksigen dari air dan membuang karbon dioksida, memastikan bahwa sel-sel tubuh mendapatkan oksigen yang cukup untuk melakukan fungsi vital. Yang selanjutnya adalah sistem pencernaan. Proses pencernaan ikan nila dimulai di mulut dengan pengunyahan dan dilanjutkan dengan pencernaan kimiawi di lambung menggunakan enzim pencernaan. Penyerapan nutrisi yang telah dicerna lalu diserap melalui dinding usus dan disalurkan ke dalam aliran darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh ikan. Lalu, sistem reproduksi. Gonad pada ikan nila bertanggung jawab untuk menghasilkan sel-sel reproduksi seperti sperma pada jantan dan telur pada betina. Proses fertilisasi terjadi di lingkungan air di mana sperma dan telur bertemu untuk membentuk embrio. Oke, yang selanjutnya ada sistem imun. Nah, sistem imun ini akan bertanggung jawab untuk melindungi tubuh dari penyakit dan infeksi terhadap ikan nila melalui produksi sel-sel imun dan respon imun terhadap patogen. Dan yang terakhir ada sistem saraf. Sistem saraf ini merupakan pengendalian perilaku yang mengatur perilaku dan respon ikan nila terhadap lingkungan sekitarnya, seperti mencari makanan, menghindari predator, dan bereproduksi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan.